Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma rendang yang kaya rempah berpadu dengan wangi soto ayam yang segar, memenuhi seluruh ruangan di rumah Ibu Fatma. Hari ini adalah hari arisan keluarga besar, sebuah acara rutin yang diadakan sebulan sekali dan selalu terasa seperti sebuah pengadilan tidak resmi bagiku. Aku, Liana, seperti biasa, datang lebih awal. Bukan karena aku terlalu bersemangat, tapi karena aku tahu posisiku. Sebagai menantu yang dianggap paling biasa, aku harus menebusnya dengan kerja ekstra. Pagi-pagi sekali aku sudah sibuk di dapurku sendiri, membuat puding sutra mangga, hidangan penutup mewah yang aku tahu akan habis dalam sekejap, meskipun pujiannya tidak akan pernah sampai ke telingaku. Aku meletakkan loyang puding di atas meja makan yang sudah penuh sesak dengan aneka hidangan. Di sana sudah ada opor ayam, sambal goreng ati, dan berbagai macam kue kering yang dibawa oleh para tante dan sepupu iparku. Mataku menangkap sosok Ibu Fatma, ibu mertuaku, yang sedang berbicara dengan Tante Rini, adiknya. Beliau mengenakan gamis brokat berwarna marun yang berkilauan, serasi dengan gelang emas tebal yang melingkar di pergelangan tangannya. Saat matanya bertemu dengan mataku, senyum tipis yang terpasang di bibirnya tidak pernah sampai ke matanya. Itu adalah senyum formalitas. Senyum yang lebih terasa seperti penilaian daripada sambutan. "Oh, Liana, kamu bawa apa itu?" tanyanya, suaranya cukup keras untuk didengar beberapa orang di dekat kami. "Puding mangga, Bu." "Kesukaan Ibu," jawabku lembut, sambil tersenyum tulus. Aku sudah belajar untuk selalu memasang senyum ini, sebuah topeng yang kubuat sendiri untuk bertahan hidup di tengah keluarga ini. "Oh, puding lagi. Ya sudah, taruh saja di sana," katanya, lalu kembali berbincang dengan Tante Rini seolah aku tidak ada. Aku menarik napas panjang, menahan sesak di dada, lalu berjalan ke dapur untuk membantu Bei Sumi, asisten rumah tangga di rumah ini. Hanya di dapur inilah aku bisa sedikit bernapas lega, jauh dari tatapan-tatapan menghakimi. "Mbak Liana, makasih lo sudah dibantu. Padahal Mbak kan tamu," kata Bei Sumi sambil tersenyum tulus. Senyumnya terasa seperti oase di tengah gurun. "Sama-sama, Bei. Anggap saja Liana ini anak bibi," balasku sambil membantunya mencuci beberapa piring kotor. Dari dapur, aku bisa melihat suamiku, Rudi, akhirnya tiba. Dia datang sendirian, padahal kami berangkat dari rumah bersama. Dia tadi memilih menunggu di mobil, bermain game di ponselnya, sampai sebagian besar keluarga berkumpul. Katanya, dia malas basa-basi. Rudi masuk, menyalami beberapa paman dan sepupunya dengan gaya santai, lalu langsung mengambil posisi duduk paling nyaman di sofa ruang tengah. Ponsel kembali berada di genggamannya, dan dunianya langsung menyempit ke layar berukuran 6 inci itu. Dia tidak melirikku, tidak bertanya aku di mana, seolah kedatanganku terpisah dari kedatangannya. Acara arisan dimulai. Nama pemenang sudah diumumkan, dan kini saatnya acara makan-makan dan berbincang. Aku keluar dari dapur, membawa nampan berisi gelas-gelas es teh manis. Saat aku meletakkannya di meja, aku tidak sengaja mendengar percakapan Ibu Fatma dengan istri dari sepupu Rudi, Mbak Winda. Mbak Winda adalah menantu idaman. Ayahnya seorang pejabat, dan dia sendiri selalu tampil glamor dengan tas bermerek dan perhiasan yang menyilaukan mata. "Ini loh, Win. Cincin yang kemarin Ibu ceritakan. Baru beli di toko langganan Ibu," kata Ibu Fatma sambil memamerkan cincin berlian barunya. "Wah, bagus sekali, Bu. Pasti mahal ini. Om Darto, suamiku, juga baru membelikanku kalung, katanya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan," sahut Mbak Winda sambil menyentuh liontin di lehernya. Suami yang baik itu memang begitu, tahu caranya menyenangkan istri dan orang tua. Tidak seperti anak zaman sekarang, sudah menikah malah jadi susah. "Lupa sama orang tua yang melahirkannya," sindir Ibu Fatma, matanya melirik sekilas ke arahku yang sedang menuangkan teh. Aku pura-pura tidak mendengar. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku berhasil mengendalikannya. Aku tahu persis sindiran itu ditujukan untuk siapa. Sejak aku menikah dengan Rudi 2 tahun lalu, uang bulanan yang Rudi berikan kepada ibunya memang berkurang. Dulu, sebelum menikah, Rudi yang masih rajin bekerja bisa memberikan belasan hingga puluhan juta. Sekarang, ia hanya memberi 7 juta rupiah, jumlah yang dianggap Ibu Fatma sebagai sebuah penghinaan. Aku kembali ke dapur, mencoba menenangkan hati. Aku bersandar di dinding, memejamkan mata sejenak. Aku lelah. Sangat lelah berpura-pura. Lelah menjadi istri yang sabar untuk suami yang pemalas. Lelah menjadi menantu yang baik untuk mertua yang tidak pernah menghargaiku.
Di luar sana, mereka semua melihatku sebagai perempuan biasa yang beruntung bisa menikah dengan Rudy, anak satu-satunya dari keluarga terpandang di lingkungan ini. Mereka tidak tahu, Rudy sudah lebih dari setahun ini tidak bekerja. Dia dipecat dari kantornya karena performanya yang terus menurun akibat kecanduan game online. Dia terlalu malu untuk mengaku, jadi setiap pagi dia tetap memakai kemeja rapi dan pergi dari rumah, entah kemana, lalu pulang sore hari seolah lelah bekerja. Dan uang 7 juta yang selalu diributkan Ibu Fatma, itu adalah uangku. Uang dari tabunganku sendiri, yang kusisihkan setiap bulan. Aku memberikannya pada Rudy, agar dia bisa memberikannya pada ibunya, agar harga dirinya sebagai seorang anak laki-laki tetap terjaga. Sementara itu, aku yang menanggung semuanya. Cicilan mobil, biaya hidup kami sehari-hari, bahkan cicilan rumah mewah yang ditempati mertuaku ini, semuanya berasal dari gajiku. Gajiku sebagai seorang manajer proyek senior di sebuah perusahaan multinasional, yang jika mereka tahu jumlahnya, mungkin mereka akan pingsan. 100 juta rupiah per bulan. Uang hasil kerja kerasku, hasil dari lembur hingga larut malam, hasil dari stres menghadapi klien dan target perusahaan. Semua itu kulakukan dalam diam, tertutup oleh citra sederhana yang kubangun agar suamiku tidak merasa rendah diri. Sebuah keputusan yang kini kusesali. Aku kembali ke ruang tengah, mencoba membaur. Aku duduk di sebuah kursi kosong yang agak jauh dari keramaian, berharap sisa acara ini bisa berlalu dengan cepat. Rudy masih di sana, di singgasananya, tertawa sesekali melihat layar ponselnya. Dia sama sekali tidak terlibat dalam percakapan keluarga. Dia ada di sini secara fisik, tetapi jiwanya melayang di dunia virtual. Liana, sini, panggil Tante Rini. Aku pun mendekat dengan sedikit canggung. Kamu kok diam saja dari tadi? Sariawan? Aku hanya tersenyum tipis. Tidak, Tante. Hanya sedang menikmati suasana. Menikmati suasana atau sedang memikirkan utang? Celetuk Ibu Fatma tiba-tiba. Beberapa orang yang mendengar tertawa kecil. Aku merasa wajahku memanas. Sudah, Fatma. Jangan begitu, tegur Om Hartono, suaminya, ayah mertuaku. Beliau satu-satunya orang di keluarga ini yang bersikap netral padaku, meskipun beliau lebih banyak diam. Tapi Ibu Fatma tidak berhenti. Sepertinya hari ini dia memang sudah merencanakan sesuatu. Dia bangkit dari duduknya, berjalan ke tengah ruangan, lalu berdeham keras. Musik lembut yang mengalun dari pengeras suara langsung dimatikan oleh salah seorang keponakannya atas isyarat darinya. Semua percakapan terhenti. Semua mata kini tertuju padanya. Suasana yang tadinya riuh rendah kini menjadi hening dan tegang. Bahkan Rudy pun akhirnya mengangkat kepala dari ponselnya, menatap ibunya dengan ekspresi bingung. Aku punya firasat yang sangat buruk. Jantungku mulai berdebar kencang, seolah tahu badai besar akan segera datang menerjang. Ibu Fatma menatap berkeliling, menyapu pandangan ke setiap wajah anggota keluarga, seolah memastikan dia memiliki perhatian penuh dari semua orang. Lalu, tatapannya berhenti dan terkunci padaku. Dia tersenyum sinis, senyum yang sama sekali tidak menyiratkan kebaikan. Ada yang mau ibu sampaikan, mulainya, suaranya terdengar jelas di keheningan ruangan. Terutama untuk menantu ibu tersayang, Liana. Seluruh udara di ruangan seakan tersedot habis. Keheningan yang tadinya hanya penanda jeda, kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Semua pasang mata, dari yang tua hingga yang muda, kini beralih dari Ibu Fatma kepadaku. Aku merasa seperti seorang pesakitan yang akan dijatuhi hukuman di depan umum. Aku duduk terpaku di kursiku, punggungku tegak lurus, kedua tanganku terkepal di pangkuan. Aku bisa merasakan tatapan iba dari beberapa sepupu, tatapan penasaran dari para tante, dan tatapan puas dari Mbak Winda. Di tengah semua itu, aku mencari sepasang mata yang paling penting bagiku. Mata suamiku. Aku menemukannya. Rudy menatapku, tapi hanya sekilas. Ada kepanikan di matanya, tapi kemudian dia cepat-cepat menundukkan kepalanya, kembali menatap lantai seolah ada sesuatu yang sangat menarik di sana. Saat itu, hatiku retak. Seperti yang kita semua tahu, Ibu Fatma melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih tajam dan penuh penekanan, keluarga kita ini adalah keluarga terpandang. Kita selalu menjaga nama baik, menjaga martabat. Karena itu, kita harus selektif dalam memilih siapa yang bisa masuk ke dalam keluarga ini. Setiap kata adalah sebuah anak panah beracun yang sengaja dilepaskan untuk menancap tepat di harga diriku. Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan monolog kejamnya. Aku tahu, melawan sekarang hanya akan membuatnya terlihat seperti korban dan aku yang menjadi penjahat. Dulu, sebelum anakku Rudy menikah, dia adalah anak yang sangat berbakti. Dia sukses dalam pekerjaannya,
tidak pernah lupa pada orang tua. Setiap bulan dia selalu memberi ibu lebih dari cukup. Sampai ibu bisa beli ini itu, bisa merenovasi rumah. Tapi lihat sekarang. Ibu Fatma menunjuk arahku dengan dagunya, tatapan matanya penuh dengan cemoohan. Sejak ada perempuan ini di hidupnya, anakku jadi berubah. Dia jadi susah diatur, kerjanya tidak jelas, bahkan untuk memberi uang bulanan pada ibunya sendiri pun sekarang dihitung-hitung. Suara bisik-bisik mulai terdengar di penjuru ruangan. Aku bisa menangkap beberapa kalimat seperti, "Oh, jadi itu masalahnya," atau, "Kasihan Bu Fatma. 7 juta. Kalian semua dengar? Cuma 7 juta rupiah sebulan yang dia berikan padaku. Uang segitu cukup untuk apa? Untuk bayar listrik dan air saja kurang. Pasti semua gajinya habis oleh perempuan ini. Dihabiskan untuk dirinya sendiri atau mungkin dikirimkan semua untuk keluarganya yang di kampung." Suaranya semakin meninggi, penuh dengan amarah yang dibuat-buat dan rasa kasihan pada diri sendiri. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Tuduhan itu begitu menyakitkan karena begitu jauh dari kebenaran. Keluargaku di kampung tidak pernah meminta sepeser pun dariku. Justru akulah yang kadang memaksa mengirimkan uang untuk mereka, uang hasil jerih payahku sendiri, bukan dari Rudi. Ibu Fatma berjalan mendekat ke arahku. Kini dia berdiri menjulang di hadapanku, menatapku rendah seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. "Saya dari awal sudah tidak setuju Rudi menikah denganmu. Kamu itu datang dari mana? Keluarga tidak jelas, pendidikan biasa saja. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu cuma menantu tidak tahu diri. Benalu. Datang ke keluarga ini hanya untuk morotin anak saya. Cukup. Batas kesabaranku sudah habis. Tapi aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Sesuatu di dalam diriku telah mati, dan yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Aku menatap lurus ke mata Ibu Fatma. "Kamu itu perempuan murahan," pekiknya, kini sudah tidak peduli lagi dengan tata krama. "Miskin. Kamu hanya jadi beban untuk suamimu. Lihat saja penampilanmu, selalu biasa saja. Tidak bisa membawa nama baik keluarga. Kamu itu aib." Setiap hinaan itu seperti cambukan. Aku merasakan pipiku panas, bukan karena malu, tapi karena amarah yang akhirnya mulai membara. Aku melirik Rudi sekali lagi. Dia masih terpaku di tempatnya, menunduk dalam-dalam. Dia tidak bergerak. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya untuk membelaku. Tidak ada pembelaan, tidak ada sanggahan. Hanya kebisuan. Dan kebisuan itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dia membiarkan ibunya merobek-robek harga diri istrinya di depan semua orang, dan dia tidak melakukan apa-apa. Dia pengecut. Di titik itulah, semua kesedihanku menguap. Semua rasa sakitku berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat dan lebih berbahaya. Aku tidak lagi peduli dengan pendapat keluarga ini. Aku tidak lagi peduli untuk menjaga perasaan suamiku. Aku tidak lagi peduli pada apapun. Setelah Ibu Fatma menyelesaikan rentetan hinaannya, dia tampak terengah-engah, puas dengan pertunjukannya. Ruangan itu kembali hening, semua orang menunggu reaksiku. Mereka mungkin mengira aku akan menangis, berlari keluar, atau memohon ampun. Aku melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Aku bangkit berdiri. Perlahan, dengan gerakan yang sangat tenang. Aku merapikan bajuku, lalu menatap lurus ke mata ibu mertuaku. Kemudian, aku tertawa. Bukan tawa keras yang histeris, tapi tawa kecil yang dingin dan terdengar mengerikan di keheningan ruangan itu. Semua orang tampak terkejut. "Apalagi, Bu?" tanyaku, suaraku terdengar datar tanpa emosi. "Mau menghinaku seperti apa lagi? Sudah selesai?" Ibu Fatma tampak bingung dengan reaksiku. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku tersenyum, senyum yang sama sekali tidak hangat. "Terima kasih atas semua kata-katanya hari ini, Bu. Ibu sudah membuka mata saya. Setelah ini, aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku menggantung di udara, akan kubuktikan semua perkataanmu." Aku tidak menunggu jawaban. Aku berbalik, berjalan melewati kerumunan keluarga yang menatapku dengan tatapan tak percaya. Aku berjalan dengan kepala tegak. Aku tidak melirik Rudi. Bagiku, dia sudah tidak ada lagi. Setiap langkah yang kuambil terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini kupikul di pundakku telah terlepas. Beban untuk menjadi menantu yang baik. Beban untuk menjadi istri yang pengertian. Beban untuk menutupi kegagalan suamiku. Semua beban itu kini telah lenyap. Aku membuka pintu depan dan melangkah keluar menuju terik matahari siang. Udara bebas belum pernah terasa begitu melegakan. Aku masuk ke dalam mobilku,
mobil yang kubeli dengan uangku sendiri. Aku menyalakan mesinnya, dan sebelum melaju, aku menatap rumah besar itu sekali lagi lewat kaca spion. Rumah yang cicilannya kubayar setiap bulan. Rumah yang menjadi saksi bisu penghinaanku. Di dalam mobil, air mataku akhirnya jatuh. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan. Air mata yang membersihkan sisa-sisa kepolosan dan kesabaran buta yang pernah kumiliki. Sambil menyetir pulang, ekspresi wajahku berubah. Tangisanku berhenti, digantikan oleh tatapan yang dingin dan penuh perhitungan. Permainan sudah berakhir. Topeng sudah kulepaskan. Kini saatnya ratu yang sebenarnya mengambil alih kendali. Dan langkah pertamaku adalah meruntuhkan kerajaan palsu yang selama ini kutopang dengan keringat dan air mataku. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalanan yang biasa kulewati setiap hari kini tampak asing. Seolah aku melihatnya untuk pertama kali dengan mata yang baru terbuka. Kemudi mobilku genggam erat, buku-buku jariku memutih. Amarah yang tadi membeku di dalam hatiku kini mulai mencair, mengalir menjadi energi dingin yang mempertajam setiap indraku. Aku tidak lagi merasa sakit. Aku tidak lagi merasa sedih. Yang kurasakan adalah sebuah kejernihan yang menakutkan, sebuah kesadaran penuh akan apa yang harus kulakukan. Selama 2 tahun, aku hidup dalam kabut, memainkan peran sebagai istri sabar dan menantu penurut. Kabut itu kini telah tersingkap oleh badai hinaan Ibu Fatma, dan pemandangan di hadapanku menjadi sangat jelas. Tiba di depan rumah, aku memarkir mobil di garasi dengan presisi yang tenang. Rumah ini, sebuah hunian modern minimalis di kawasan yang cukup elit, adalah saksi bisu dari semua pengorbananku. Aku yang memilih lokasinya, aku yang merancang interiornya, dan yang paling penting, aku yang membayar cicilannya setiap bulan dari rekening gajiku. Rudy, suamiku, hanya tahu menempatinya. Saat aku melangkah masuk, pemandangan yang menyambutku adalah bukti nyata dari kehidupannya. Sepasang sepatu kets tergeletak begitu saja di dekat rak, piring kotor bekas makan siangnya masih ada di meja kopi ruang tengah, lengkap dengan remah-remah keripik yang berceceran di atas karpet. Di sofa, stik konsol game tergeletak di samping bantal, seolah baru saja diletakkan beberapa saat yang lalu. Pemandangan ini tidak lagi membuatku jengkel seperti biasanya. Kali ini, pemandangan itu justru menguatkan tekadku. Aku berjalan melewati semua kekacauan itu tanpa emosi, langsung menuju ruang kerja, satu-satunya tempat di rumah ini yang terasa benar-benar menjadi milikku. Aku menyalakan laptopku, dan dalam hitungan detik, layarnya yang terang menyinari wajahku yang tanpa ekspresi. Jari-jariku menari di atas papan ketik dengan kecepatan dan ketepatan yang terlatih. Tindakan pertamaku adalah membuka aplikasi perbankan. Mataku dengan cepat memindai daftar transfer rutin. Di sana, di urutan teratas, tercantum nama Rudy Pranata dengan nominal 7 juta rupiah, dijadwalkan untuk dieksekusi setiap tanggal 1. Selama ini, aku membiarkan transfer itu berjalan agar dia bisa menjaga harga dirinya di depan ibunya. Harga diri yang ternyata tidak pernah ia gunakan untuk membelaku. Dengan satu klik, aku memilih opsi, hentikan transfer rutin. Sebuah kotak konfirmasi muncul, Anda yakin ingin menghentikan transfer ini? Tanpa ragu, aku menekan tombol, ya. Selesai. Satu pilar penyangga kebohongannya telah kuruntuhkan. Tindakan keduaku lebih rumit, tapi sama memuaskannya. Aku masuk ke portal internet banking yang lain, tempat rekening gajiku berada. Aku membuka riwayat pembayaran dan mencari tagihan KPR atas nama Ibu Fatma Suryani. Selama ini, aku menyetel pembayaran otomatis agar tidak pernah terlambat. Cicilan sebesar 15 juta rupiah setiap bulan. Sebuah angka yang signifikan, yang memastikan Ibu Fatma bisa tidur nyenyak di rumah mewahnya dan terus membanggakan status sosialnya. Aku menatap angka itu sejenak, membayangkan wajah sombongnya saat menghinaku tadi. Lalu, dengan gerakan yang mantap, aku membatalkan pembayaran otomatis tersebut. Aku tidak hanya membatalkannya untuk bulan ini, aku menghapus instruksi pembayaran itu selamanya dari sistemku. Biarkan bank yang menagihnya langsung. Biarkan dia merasakan sendiri bagaimana rasanya dikejar tenggat waktu pembayaran. Pilar kedua, pilar yang menopang seluruh gaya hidup dan gengsinya, kini juga telah hancur. Setelah urusan finansial selesai, aku bangkit dari kursi. Hatiku terasa ringan, seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundakku. Aku berjalan menuju kamar tidur utama kami. Aku membuka lemari pakaian yang besar. Di satu sisi, tergantung rapi blus, gaun kerja, dan pakaianku. Di sisi lain, berjejer kemeja-kemeja mahal, kaos-kaos bermerek, dan celana jean milik Rudy. Hampir semuanya aku yang membelikan. Hadiah-hadiah kecil yang kuberikan dengan harapan bisa membangkitkan kembali semangatnya untuk bekerja dan berpenampilan baik.
Harapan yang sia-sia. Dengan gerakan yang metodis, aku mulai mengeluarkan semua pakaiannya. Aku tidak melemparkannya. Aku melipatnya satu persatu dengan rapi. Kemeja dengan kemeja, kaos dengan kaos. Aku mengambil koper terbesar yang kami miliki dari atas lemari, dan mulai menata pakaiannya di dalam. Setelah pakaian, aku beralih ke koleksi sepatunya, jam tangannya, dan semua aksesoris lain yang kubelikan untuknya. Terakhir, aku pergi ke ruang tengah, mengambil konsol game kesayangannya, semua kaset permainannya, dan headset canggihnya, lalu meletakkannya dengan hati-hati di atas tumpukan pakaian di dalam koper. Biarlah dia membawa serta seluruh dunianya itu. Ketika aku selesai, sebuah koper besar dan satu tas ransel berisi semua barang milik Rudy telah siap di dekat pintu depan. Aku menatap hasil kerjaku dengan perasaan hampa. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keraguan. Hanya ada kelegaan yang dingin. Aku kemudian pergi ke dapur, mengambil segelas air putih, dan duduk di sofa, menunggu kepulangannya. Sekitar 1 jam kemudian, suara mobil Rudy terdengar memasuki garasi. Pintu depan terbuka, dan dia masuk dengan wajah masam. Dia pasti kesal karena acara arisan berakhir dengan drama yang tidak menyenangkan. Suasananya jadi aneh banget tadi gara-gara ibu. Kamu juga kenapa harus pakai tertawa segala? Kan jadi makin runyam. Gerutunya sambil melepas sepatu, bahkan sebelum melihat koper yang terletak tak jauh darinya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Dia akhirnya menyadari keberadaan koper itu. Wajahnya yang masam berubah menjadi bingung. Ini koper siapa? Kita mau pergi kemana? Kamu yang pergi, jawabku, suaraku tenang dan datar. Rudy tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Jangan bercanda, Liana. Aku lagi nggak mood. Aku tidak bercanda, Rudy, kataku sambil berdiri. Aku berjalan menghampirinya, berhenti beberapa langkah di depannya. Semua barangmu sudah ada di dalam koper itu. Pakaianmu, sepatumu, dan mainan kesayanganmu. Ekspresi bingung di wajahnya perlahan berubah menjadi amarah. Apa-apaan ini, Liana? Kamu mengusirku dari rumahku sendiri? Rumahmu? Aku balas bertanya, dan untuk pertama kalinya, sedikit nada sinis terdengar dalam suaraku. Sejak kapan ini jadi rumahmu? Siapa yang membayar cicilannya setiap bulan, Rudy? Siapa yang membayar tagihan listrik, air, dan internet supaya kamu bisa nyaman bermain game sepanjang hari? Itu aku. Jadi, ini rumahku. Rudy terdiam, wajahnya memucat. Dia tidak bisa menyangkalnya. Ibumu bilang aku ini benalu, beban, dan perempuan miskin yang hanya morotin kamu. Lanjutku, mata kami saling bertatapan. Aku hanya ingin membuktikan kata-katanya. Aku berhenti menjadi bebanmu. Uang bulanan 7 juta untuk ibumu sudah kuhentikan. Itu uangku. Cicilan rumah mewah ibumu juga sudah kuhentikan. Itu juga uangku. Mata Rudy melebar karena terkejut dan ngeri. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar pertengkaran suami istri biasa. Ini adalah sebuah deklarasi kemerdekaan. Liana, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Katanya, nadanya kini melunak, penuh kepanikan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saat kamu hanya diam saja membiarkan ibumu menghinaku, saat itulah semuanya berakhir di antara kita. Sekarang, pergilah. Kembalilah pada ibumu yang hebat itu. Tanyakan padanya, sanggupkah dia menghidupimu dan membayar semua tagihannya sendiri? Aku membuka pintu depan lebar-lebar. Udara malam yang dingin berembus masuk. Rudy menatapku dengan tatapan tidak percaya, memohon. Tapi dia tidak melihat Liana yang dikenalnya. Yang dia lihat adalah orang asing dengan mata yang dingin dan hati yang telah tertutup rapat. Silakan keluar, Rudy, kataku untuk terakhir kalinya. Setelah beberapa saat terpaku, dia akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar, dia menarik gagang kopernya dan berjalan keluar dari rumah tanpa sepatah kata pun. Aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Aku bersandar di balik pintu, mendengarkan suara mobilnya yang menjauh hingga akhirnya sunyi. Aku tidak menangis. Aku hanya berdiri di sana, di dalam rumahku yang kini terasa begitu luas dan sunyi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bebas. Di kediamannya yang megah, Ibu Fatma sedang menikmati kemenangannya. Dia duduk di sofa bludrunya yang empuk, secangkir teh hangat di atas meja, sambil menelepon Tante Rini, adiknya. Dia menceritakan kembali kejadian di acara arisan tadi dengan penuh semangat, menambahkan bumbu di sana-sini untuk membuatnya terdengar lebih heroik. Benar-benar kulabrak dia di depan semua orang. Rin, biar dia tahu rasa. Perempuan model begitu memang harus diberi pelajaran. Menantu kok tidak ada sopan santunnya,
tidak tahu cara menghormati mertua. Sekarang pasti dia sedang menangis di pojokan, menyesali perbuatannya, cerocosnya, diakhiri dengan tawa puas. Dia membayangkan wajah Liana yang pucat dan ketakutan, sebuah gambaran yang memberinya kepuasan luar biasa. Baginya, dia telah berhasil menegakkan kembali wibawa dan posisinya di dalam keluarga. Dia telah menyingkirkan benalu yang mengganggu aliran keuangan putranya. Kebahagiaannya berlangsung sepanjang sore itu. Dia bahkan sudah merencanakan akan pergi ke mall besok untuk membeli tas baru, sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Dia yakin, setelah kejadian ini, Rudy akan sadar dan kembali menjadi anak berbakti yang memberinya uang tanpa batas seperti dulu. Dia sedang melamunkan model tas terbaru dari merek favoritnya, ketika ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan sedikit jengkel, dia mengangkatnya. "Selamat sore," dengan Ibu Fatma Suryani, sapa suara seorang pria yang terdengar profesional di seberang telepon. "Iya, saya sendiri." "Ini siapa?" jawab Ibu Fatma dengan nada angkuh. "Saya dari Bank Sentosa, Bu. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa pembayaran tagihan KPR Ibu untuk bulan ini telah gagal diproses karena dana pada rekening pendebetan tidak mencukupi." Ibu Fatma mengerutkan kening. "Apa? Gagal? Tidak mungkin. Pasti sistem di bank kalian yang sedang error. Coba dicek lagi baik-baik. Pembayaran itu otomatis. Tidak pernah ada masalah." "Sudah kami cek ulang, Bu. Transaksinya memang ditolak oleh sistem. Mohon untuk segera melakukan pembayaran manual sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari denda keterlambatan." Sudah. Nanti saya urus," bentak Ibu Fatma sebelum menutup telepon dengan kasar. Dia menggerutu, menyalahkan pihak bank yang tidak kompeten. Sedikit pun tidak terlintas di benaknya bahwa ini ada hubungannya dengan menantunya. Dia menganggapnya hanya sebagai gangguan kecil. Namun, firasat tidak enak mulai merayap di hatinya. Untuk menenangkan diri, dia memutuskan untuk pergi ke supermarket terdekat untuk membeli beberapa bahan makanan dan camilan mahal. Setibanya di supermarket, dia mengisi trolinya dengan aneka produk impor. Keju, daging asap, buah-buahan eksotis, semua yang bisa memuaskan seleranya dan menegaskan statusnya. Saat tiba di kasir, total belanjaannya mencapai hampir 2 juta rupiah. Dengan gaya angkuh, dia menyodorkan kartu debit dari rekening yang biasa diisi oleh Rudy. "Silakan, Bu, masukkan PIN-nya," kata kasir ramah. Ibu Fatma menekan 6 digit nomor rahasianya. Beberapa detik kemudian, mesin EDC mengeluarkan bunyi penolakan. "Maaf, Bu, transaksinya ditolak. Saldonya tidak mencukupi." Wajah Ibu Fatma langsung memerah. "Apa? Tidak mungkin. Coba lagi," perintahnya. Orang-orang di antrean belakangnya mulai berbisik-bisik. Kasir mencoba sekali lagi, dan hasilnya sama. Ditolak. Rasa malu yang panas menjalar di sekujur tubuh Ibu Fatma. Dengan gemetar, dia terpaksa mengeluarkan beberapa lembar uang tunai dari dompetnya untuk membayar sebotol air mineral, lalu meninggalkan troli yang penuh dengan belanjaannya begitu saja, berjalan cepat keluar dari supermarket diiringi tatapan aneh dari para pengunjung lain. Di dalam mobil, jantungnya berdebar kencang. Kepanikan mulai mencengkeramnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa rekeningnya kosong? Dia mencoba menelepon Rudy, tetapi panggilannya tidak diangkat. Berkali-kali dia mencoba, hasilnya tetap sama, hanya nada sambung yang seolah mengejeknya. Amarah dan kecemasannya bercampur aduk. Dia pulang ke rumah dengan perasaan kalut. Saat dia memarkir mobilnya, dia melihat mobil Rudy sudah terparkir di halaman. Aneh, tidak biasanya Rudy pulang secepat ini. Saat dia masuk ke dalam rumah, pemandangan yang menyambutnya membuatnya tertegun. Rudy duduk di ruang tamu dengan wajah lesu. Di sebelahnya, berdiri sebuah koper besar dan sebuah tas ransel. "Rudy, kamu kenapa di sini? Dan ini koper siapa?" tanya Ibu Fatma, firasat buruknya semakin menguat. Rudy mengangkat kepalanya. Matanya merah dan sembab. "Bu," suaranya serak. "Aku diusir Liana." Dunia Ibu Fatma seakan berhenti berputar. "Diusir? Apa maksudmu diusir? Ini pasti gara-gara kejadian tadi, kan? Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Beraninya dia mengusir suaminya sendiri." "Bukan cuma itu, Bu," potong Rudy dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Liana, dia menghentikan semuanya." "Semuanya apa?" desak Ibu Fatma, kesabarannya sudah habis. Rudy menatap ibunya dengan tatapan putus asa. "Uang 7 juta yang biasa aku kasih ke ibu, itu bukan uangku. Itu uang Liana. Dia sudah menghentikan transfernya. Dan, cicilan rumah ini?"
Rudi tidak sanggup melanjutkan, suaranya tercekat. Ibu Fatma merasakan kakinya lemas. Dia mencengkeram sandaran sofa untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Cicilan rumah ini kenapa, Rudi? Jawab ibu, jeritnya. Liana yang bayar semuanya selama ini, Bu. Dan dia juga sudah menghentikannya mulai hari ini. Kata-kata itu menghantam Ibu Fatma seperti ribuan ton batu. Telepon dari bank tadi pagi. Kartu debitnya yang ditolak. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu, membentuk sebuah gambaran mengerikan. Wanita yang dia hina sebagai perempuan miskin, murahan, dan benalu, ternyata adalah pondasi yang menopang seluruh kehidupannya yang mewah. Dan dia, dengan mulutnya sendiri, telah menghancurkan pondasi itu hingga berkeping-keping. Kepanikan yang sesungguhnya, kepanikan yang dingin dan melumpuhkan, akhirnya merasukinya. Dia menatap wajah putranya yang kalah, menatap koper di sampingnya, lalu menatap sekeliling rumah mewahnya yang kini terasa seperti istana pasir yang siap diterjang ombak. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Malam di rumah Ibu Fatma terasa panjang dan menyesakkan. Kepanikan yang tadinya hanya sebuah percikan api kini telah berkobar, menjadi neraka yang melalap seluruh ketenangannya. Dia mondar-mandir di ruang tamu yang luas, ruangan yang sama di mana beberapa jam lalu dia merasa begitu berkuasa. Kini, kemegahan ruangan itu terasa mengejeknya. Rudi hanya duduk membisu di sofa, kepalanya tertunduk dalam, menghindari tatapan marah ibunya yang sesekali melesat seperti anak panah. Jadi ini kelakuanmu selama ini, desis Ibu Fatma, suaranya bergetar karena amarah dan rasa tak percaya. Kamu membohongi ibumu sendiri. Setiap pagi kamu pergi pakai kemeja rapi, bawa tas kerja, ternyata kamu hanya keluyuran tidak jelas? Begitu, Rudi? Rudi tidak menjawab. Pengakuan singkatnya tadi seolah telah menguras habis seluruh sisa tenaganya. Jawab, Rudi. Kamu punya mulut, kan? Kemana saja kamu selama ini? Apa yang kamu lakukan? Bentak ibunya lagi. Akhirnya, Rudi mengangkat wajahnya. Matanya yang sembab menatap ibunya dengan tatapan kosong. Aku dipecat lebih dari setahun yang lalu. Bu, akunya dengan suara lirih, sebuah pengakuan yang terasa lebih berat dari batu. Performaku menurun. Aku terlalu banyak main game, sering terlambat, target tidak pernah tercapai. Perusahaan memberikan beberapa kali surat peringatan, tapi aku mengabaikannya. Ibu Fatma terhuyung mundur seolah baru saja menerima tamparan keras. Anaknya, kebanggaannya, Rudi yang selalu dia ceritakan kepada teman-temannya sebagai manajer sukses di perusahaan ternama, ternyata seorang pengangguran. Kebohongan ini terlalu besar untuk diproses oleh otaknya. Lalu uang yang kamu pakai setiap hari? Uang untuk bensin? Uang untuk makan? Tanyanya dengan suara tercekat. Semua dari Liana, jawab Rudi pelan. Setiap bulan dia mentransfer uang ke rekeningku untuk biaya hidup. Dia tahu aku sudah tidak bekerja sejak lama. Dia yang menyuruhku untuk tetap berpura-pura pergi kerja setiap hari. Katanya, agar aku tidak malu. Agar ibu dan keluarga tidak tahu. Setiap kata yang keluar dari mulut Rudi adalah belati yang mengoyak harga diri Ibu Fatma. Jadi, selama ini, Liana tidak hanya tahu, tapi dia juga yang menjadi sutradara di balik sandiwara besar ini. Dia melindungi Rudi, menutupi aibnya, semua dalam diam. Wanita yang tadi siang dia sebut sebagai benalu, ternyata adalah pohon besar yang menaungi putranya dari badai kegagalan. Tidak mungkin, bisik Ibu Fatma pada dirinya sendiri, menolak untuk percaya. Masih ada satu harapan terakhir yang dia pegang erat-erat. Tapi kamu pasti masih punya simpanan, kan? Uang bonusmu dulu? Uang tabunganmu? Tidak mungkin semuanya habis. Dia berjalan cepat ke arah Rudi, mencengkeram lengannya. Ayo, cek rekeningmu yang lain. Kita pasti masih punya sesuatu. Rudi menggeleng lemah. Sudah tidak ada apa-apa lagi, Bu. Semuanya sudah habis untuk menutupi gaya hidupku. Untuk membeli item-item di game. Pengakuan terakhir itu adalah puncaknya. Jadi, bukan hanya pemalas dan pembohong, anaknya juga telah menghabiskan sisa-sisa kejayaannya untuk dunia virtual. Ibu Fatma melepaskan cengkeramannya, tubuhnya lemas. Dia terduduk di sofa di samping Rudi. Keheningan menyelimuti mereka, hanya terisi oleh suara detak jam dinding yang terasa begitu lambat. Rumah ini, bisik Ibu Fatma setelah keheningan yang panjang, suaranya kini terdengar rapuh. Rumah ini bagaimana, Rudi? Ini kan ayahmu yang mengurus pembeliannya. Atas nama kita. Tidak mungkin Liana bisa ikut campur. Rudi menarik napas panjang dan berat, mempersiapkan diri untuk menjatuhkan bom terakhir yang akan meluluhlantakkan sisa-sisa harapan ibunya. Ayah memang yang mengurus semua administrasinya, Bu.
Tapi uang mukanya, yang ratusan juta itu, Liana yang bayar. Dia bilang itu hadiah pernikahan untuk kita. Ibu Fatma memejamkan matanya erat-erat. Dan cicilannya setiap bulan, lanjut Rudi, suaranya nyaris tak terdengar. 15 juta rupiah. Setiap tanggal 28, uang itu langsung ditarik dari rekening gaji Liana. Bukan dari rekeningku. Aku tidak pernah punya uang sebanyak itu lagi setelah dipecat. Terbuka sudah semuanya. Seluruh bangunan kebanggaan dan kemewahan yang Ibu Fatma tinggali, yang dia pamerkan kepada teman-teman arisannya, ternyata berdiri di atas pondasi milik Liana. Dia hanyalah seorang penyewa yang tidak tahu diri, yang dengan sombongnya menghina pemilik rumah yang sebenarnya. Ironi itu begitu pahit, begitu menyakitkan, hingga membuatnya mual. Dia teringat semua kata-katanya tadi siang. Perempuan miskin, murahan, beban, benalu. Kata-kata itu kini berbalik arah, menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan 100 kali lipat. Dialah yang miskin. Dialah yang menjadi beban. Dialah benalu yang sebenarnya. Saat mereka berdua masih tenggelam dalam penyesalan dan keputusasaan, bel rumah berbunyi. Keduanya tersentak kaget. Dengan langkah gontai, Rudi berjalan untuk membuka pintu. Di depan berdiri seorang kurir dengan seragam resmi, membawa sebuah amplop coklat besar. Dengan Bapak Rudi Pranata atau Ibu Fatma Suryani, tanya kurir itu. Saya Rudi, jawabnya pelan. Ada surat tercatat dari Bank Sentosa, Pak. Mohon tanda tangan di sini. Rudi menandatangani bukti penerimaan dengan tangan gemetar, lalu menerima amplop itu. Dia menutup pintu dan kembali ke ruang tamu. Dia menyerahkan amplop itu kepada ibunya. Jari-jari Ibu Fatma yang keriput dan gemetaran kesulitan untuk merobek amplop itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas dengan kop surat resmi bank. Di baris paling atas, tertulis dengan huruf tebal yang seolah melompat keluar dari kertas dan menampar matanya. Surat peringatan pertama, tunggakan pembayaran KPR. Ancaman itu kini bukan lagi sekadar percakapan di telepon. Ancaman itu telah menjadi nyata, tercetak hitam di atas putih, berada di genggamannya. Di lembar detail tagihan, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya nyaris berhenti bernapas. Di kolom, penjamin dana utama, tercetak sebuah nama yang kini terasa begitu menakutkan, Liana Putri. Di bawahnya, tercantum nomor rekening gajinya, sumber dari semua kemewahan yang selama ini Ibu Fatma nikmati. Dokumen resmi di tangannya itu adalah bukti tak terbantahkan dari semua kebenaran yang baru saja terungkap. Dia tidak hanya menghina seorang menantu. Dia telah menghina penjamin hidupnya. Jauh dari suasana suram dan penuh kepanikan di rumah Ibu Fatma, di jantung pusat bisnis kota, dunia yang sama sekali berbeda sedang berputar. Di lantai 48 sebuah gedung pencakar langit yang berkilauan, Liana sedang berada di dalam elemennya. Ruang rapat itu didominasi oleh meja kayu ek panjang dan jendela-jendela kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota metropolitan yang sibuk. Udara di dalam ruangan terasa dingin dan syarat akan profesionalisme. Liana berdiri di ujung meja, mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang elegan. Rambutnya yang panjang diikat rapi ke belakang, menonjolkan garis wajahnya yang tegas. Tidak ada jejak air mata, tidak ada tanda-tanda kerapuhan. Yang ada hanyalah aura kepercayaan diri dan otoritas yang tak terbantahkan. Di hadapannya, sebuah layar besar menampilkan wajah-wajah serius para eksekutif dari kantor pusat mereka di Singapura. Liana sedang mempresentasikan hasil analisis proyek peluncuran aplikasi digital terbaru, sebuah proyek bernilai miliaran rupiah yang dia pimpin seorang diri. Berdasarkan data akuisisi pengguna di kuartal ketiga, kita melihat adanya peningkatan sebesar 32% di segmen usia 18 hingga 25 tahun. Jelas Liana, suaranya tenang, jelas, dan meyakinkan. Dia mengoperasikan presentasinya dengan sebuah klik, menampilkan grafik dan diagram yang rumit namun mudah dibaca. Ini melampaui target awal kita sebesar 25%. Rekomendasi saya adalah mengalokasikan tambahan anggaran pemasaran sebesar 15% untuk kampanye digital yang lebih agresif di platform TikTok dan Instagram Reels, menargetkan demografi kunci ini. Setiap argumennya didukung oleh data yang solid. Setiap pertanyaannya dijawab dengan analisis yang tajam. Timnya yang duduk di sekeliling meja menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka melihat seorang pemimpin yang brilian, seorang ahli strategi yang selalu beberapa langkah di depan. Inilah Liana yang sebenarnya. Inilah ratu yang membangun sendiri kerajaannya, bukan dengan warisan atau keberuntungan, melainkan dengan otak, kerja keras, dan dedikasi tanpa henti. Inilah sumber dari gaji 100 juta rupiah per bulan itu. Bukan sekadar angka, melainkan penghargaan atas nilai dan kemampuannya yang luar biasa. Setelah hampir 2 jam presentasi dan sesi tanya-jawab yang intens,
Salah seorang eksekutif dari Singapura tersenyum di layar. Kerja yang luar biasa, Liana. Seperti biasa. Proposal Anda untuk alokasi anggaran tambahan disetujui. Lanjutkan kerja bagus Anda. Rapat pun ditutup dengan perasaan lega dan sukses. Setelah layar menjadi gelap, seluruh tim di ruangan itu bertepuk tangan. Liana tersenyum tulus kepada mereka. Kerja bagus, semuanya. Ini bukan hasil kerja saya sendiri, tapi hasil kerja keras kita semua. Setelah ruangan kembali kosong, hanya tersisa Liana dan Rina, manajer pemasaran sekaligus sahabat baiknya di kantor. Rina menatap Liana dengan tatapan menyelidik. Kamu benar-benar gila tadi di dalam. Para petinggi dari Singapura itu seperti terhipnotis. Puji Rina sambil membereskan laptopnya. Kemudian nadanya berubah menjadi lebih personal. Tapi, kamu baik-baik saja, Liana. Kamu kelihatannya berbeda hari ini. Lebih fokus, lebih tajam, lebih dingin. Liana berjalan ke arah jendela kaca raksasa, menatap hamparan gedung-gedung di bawahnya. Mobil-mobil tampak seperti serangga kecil yang bergerak lambat. Dari ketinggian ini, semua masalah di bawah sana terasa begitu kecil dan tidak berarti. Aku lebih dari baik-baik saja, Rin, jawabnya tanpa menoleh. Aku akhirnya menjadi diriku sendiri. Rina mendekat dan berdiri di sampingnya. Maksudmu? Liana akhirnya menoleh, menatap sahabatnya dengan senyum tipis. Selama ini, aku merasa seperti menjalani dua kehidupan. Liana yang profesional di kantor, dan Liana yang harus selalu sabar dan mengalah di rumah. Aku lelah memakai topeng itu. Kemarin, topeng itu pecah. Dan aku tidak berniat untuk memasangnya kembali. Sebelum Rina sempat bertanya lebih jauh, asisten Liana mengetuk pintu dan masuk. Maaf, Bu Liana. Ini dokumen dari pengacara ibu yang minta diantarkan segera. Asisten itu meletakkan sebuah map tebal berwarna biru di atas meja. Liana sudah tahu isinya. Dia berjalan ke meja, membuka map itu, dan mengeluarkan isinya. Di dalamnya ada setumpuk berkas, dan di halaman paling atas tertulis dengan jelas, gugatan cerai. Dia mengambil sebuah pulpen dari tempatnya. Tanpa ragu sedikitpun, tanpa ada getaran di tangannya, dia membubuhkan tanda tangannya di atas meterai. Sebuah goresan tinta yang tegas, mengakhiri babak kehidupan yang penuh kepura-puraan. Baginya, ini bukan keputusan emosional. Ini adalah sebuah keputusan bisnis, menutup sebuah investasi yang buruk dan merugikan. Dia menatap berkas yang sudah ditandatangani itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban terakhir telah terangkat. Kini dia benar-benar bebas untuk membangun masa depannya sendiri, sesuai dengan aturannya sendiri. Saat dia sedang merenung, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan sebuah notifikasi pesan masuk. Pesan itu dari nomor yang tidak dia kenal, namun dia mengenali nama pengirim yang tertera di akhir pesan. Itu dari Om Hartono, ayah mertuanya, pria pendiam yang hampir tidak pernah berbicara padanya. Ini adalah pertama kalinya beliau menghubunginya secara langsung. Isi pesannya singkat, namun syarat dengan keputusasaan. Liana, tolong, kami dapat surat dari bank. Pesan singkat dari Om Hartono bergetar di layar ponsel Liana, namun tidak menggetarkan hatinya. Dia membaca kalimat itu sekali lagi, Liana, tolong, kami dapat surat dari bank. Tidak ada tanda seru, tidak ada emoji menangis, hanya sebuah permohonan polos dari satu-satunya orang di keluarga itu yang tidak pernah secara aktif menyakitinya. Namun, netralitas Om Hartono adalah netralitas yang pasif. Diamnya saat Liana dihina juga merupakan sebentuk persetujuan. Liana meletakkan ponselnya di meja, layarnya menghadap ke bawah. Dia tidak akan membalasnya. Bukan sekarang. Biarlah mereka terkurung dalam neraka kecemasan yang mereka ciptakan sendiri sedikit lebih lama. Sementara itu, di rumah yang terancam disita itu, keputusasaan telah mencapai puncaknya. Surat dari bank tergeletak di atas meja seperti bom waktu yang terus berdetak. Ibu Fatma tidak lagi mondar-mandir. Dia hanya duduk di sofa, tatapannya kosong, seolah seluruh semangat hidupnya telah tersedot habis. Wajah yang biasanya dipoles dengan riasan tebal dan ekspresi angkuh, kini pucat pasi dan dihiasi jejak air mata kering. Rudi duduk di seberangnya, sama hancurnya. Dia sudah mencoba menelepon Liana berkali-kali, namun panggilannya selalu dialihkan ke kotak suara. Ini semua salahmu. Tiba-tiba Ibu Fatma bersuara, menunjuk Rudi dengan jari gemetar. Kalau saja kamu tidak malas. Kalau saja kamu tidak membohongi kami semua. Kalau saja kamu menjadi suami yang benar untuk Liana, semua ini tidak akan terjadi. Rudi tersentak, lalu menatap ibunya dengan tatapan terluka. Salahku? Bukankah ibu yang memulainya?
Bukankah ibu yang menghina Liana habis-habisan di depan semua orang? Aku diam karena aku takut pada ibu. Sejak kecil aku tidak pernah berani membantah ibu. Pertengkaran itu tidak berlangsung lama. Mereka terlalu lelah dan putus asa untuk saling menyalahkan. Mereka tahu, pada akhirnya, mereka berdua sama-sama bersalah. Om Hartono, yang sedari tadi hanya diam mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Menyalahkan satu sama lain tidak akan membayar cicilan rumah, katanya dengan suara berat. Hanya ada satu orang yang bisa menolong kita sekarang. Kita harus menemuinya. Kita harus meminta maaf. Ide itu terasa seperti menelan empedu bagi Ibu Fatma. Mendatangi Liana, memohon padanya, setelah semua yang dia katakan, harga dirinya memberontak. Tapi kemudian bayangan harus angkat kaki dari rumah itu, bayangan gunjingan dari teman-teman arisannya, bayangan hidup dalam kemiskinan, semua itu jauh lebih menakutkan daripada menelan harga dirinya sendiri. Dengan berat hati, dia mengangguk. Keesokan paginya, mereka bertiga, Ibu Fatma, Om Hartono, dan Rudi, melakukan perjalanan yang terasa seperti ziarah penebusan dosa menuju pusat kota. Ibu Fatma mengenakan gamis paling sederhana yang dia miliki, tanpa perhiasan satupun. Wajahnya sengaja tidak dipoles riasan. Dia ingin terlihat sesedih dan semenyedihkan mungkin. Perjalanan itu terasa kontras. Mereka melewati jalanan yang macet dan bising, sementara di dalam mobil suasana begitu hening dan tegang. Saat mereka memasuki kawasan pusat bisnis, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang seolah menatap rendah ke arah mobil mereka yang biasa saja. Mereka akhirnya tiba di depan gedung kantor Liana. Sebuah menara kaca dan baja yang megah, berkilauan di bawah sinar matahari. Pintu lobi yang berputar secara otomatis seolah menjadi gerbang menuju dunia lain. Dunia yang tidak pernah mereka masuki. Saat melangkah masuk, mereka disambut oleh lantai marmer yang mengkilap, udara dingin dari pendingin ruangan, dan pemandangan orang-orang berpenampilan profesional yang berjalan cepat dan penuh tujuan. Ibu Fatma dan Rudi merasa seperti udik yang tersesat di kota besar. Dengan ragu, Rudi mendekati meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita muda berpenampilan elegan. "Permisi, Mbak. Saya mau bertemu dengan Ibu Liana Putri." Resepsionis itu menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebuah tatapan penilaian yang membuat Rudi semakin merasa kecil. Apakah sudah ada janji? Belum, tapi ini sangat penting. Soal keluarga. Resepsionis itu mengangkat telepon, berbicara dengan nada pelan dan profesional, lalu kembali menatap mereka. "Ibu Liana sedang ada rapat penting. Silakan tunggu di area tamu." Area tamu itu terdiri dari beberapa sofa modern yang nyaman, namun bagi mereka rasanya seperti duduk di atas bara api. Mereka menunggu. 1 jam berlalu, digantikan oleh jam kedua. Orang-orang terus berlalu lalang, beberapa melirik ke arah mereka dengan tatapan penasaran. Setiap menit yang berlalu terasa seperti siksaan, menggerogoti sisa-sisa harga diri mereka. Ibu Fatma yang biasanya selalu menjadi pusat perhatian, kini merasa tidak terlihat, menjadi bukan siapa-siapa. Dia melihat betapa sibuk dan pentingnya dunia menantunya, dunia yang tidak pernah dia coba untuk pahami. Akhirnya, setelah hampir 3 jam menunggu, seorang wanita muda yang rapi, asisten Liana, datang menghampiri mereka. "Bapak, Ibu, mari ikut saya. Ibu Liana bersedia menemui kalian." Mereka mengikuti asisten itu masuk ke dalam lift khusus eksekutif yang membawa mereka melesat ke lantai paling atas. Jantung Ibu Fatma berdebar semakin kencang. Pintu lift terbuka, menyuguhkan pemandangan kantor yang mewah dan tenang. Langkah mereka di atas karpet tebal nyaris tidak bersuara. Asisten itu berhenti di depan sebuah pintu kayu besar dan mengetuknya pelan. "Silakan masuk." Suara Liana terdengar dari dalam. Tenang dan berwibawa. Asisten itu membukakan pintu untuk mereka, lalu menutupnya kembali dari luar, meninggalkan mereka bertiga di dalam ruangan yang terasa begitu besar dan mengintimidasi. Ruangan Liana lebih mirip seperti apartemen mewah daripada sebuah kantor. Ada sofa kulit, rak buku yang menjulang tinggi, dan di belakang meja kerjanya yang masif, terbentang jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota yang spektakuler. Dan di sana, duduk di kursi kebesarannya, adalah Liana. Dia tidak menatap mereka. Dia sedang membaca sebuah dokumen dengan serius. Penampilannya hari ini begitu berbeda. Setelan kerja yang pas di badan, rambut yang tertata sempurna, dan aura kekuasaan yang menguar dari dirinya. Dia membiarkan mereka berdiri di tengah ruangan selama beberapa saat, sebuah permainan psikologis yang membuat mereka semakin merasa tidak berdaya. Akhirnya, dia meletakkan dokumennya, melepas kacamatanya, dan menatap mereka satu persatu. Tatapannya dingin, tanpa emosi,
seperti seorang hakim yang akan menjatuhkan vonis. Keheningan itu dipecahkan oleh isak tangis Ibu Fatma. Semua harga dirinya, semua kesombongannya, runtuh seketika. Dia berjalan maju dengan langkah gemetar, lalu melakukan hal yang tak terduga. Dia menjatuhkan dirinya, bersujud di lantai marmer yang dingin, tepat di kaki Liana. "Liana, nak, maafkan ibu," racaunya di sela-sela tangis. "Ibu salah. Ibu sudah berdosa sama kamu. Ibu buta, tidak tahu terima kasih. Tolong, nak, maafkan semua perkataan ibu. Tarik kembali semuanya. Jangan ambil rumah kami. Ibu mohon." Rudi, melihat ibunya bersujud, ikut luluh lantak. Dia pun maju dan berlutut di samping ibunya. "Liana, maafkan aku. Aku suami yang tidak berguna. Aku pengecut. Aku yang salah, bukan ibu. Hukum aku saja, tapi tolong jangan libatkan orang tuaku. Aku mohon padamu." Om Hartono hanya berdiri mematung, menatap pemandangan itu dengan wajah penuh penyesalan. Dia melihat istri dan anaknya, dua orang yang selama ini begitu angkuh, kini merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan wanita yang telah mereka sakiti. Liana menatap pemandangan di kakinya tanpa ekspresi. Dia tidak tergerak. Dia tidak merasa iba. Dia hanya merasakan kehampaan. Dia membiarkan tangisan dan permohonan mereka menggema di ruangan itu sejenak. Lalu, dia mengulurkan tangannya, bukan untuk membantu mereka berdiri, melainkan untuk mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Dengan beberapa sentuhan di layar, dia mencari sebuah file. Lalu, dia menekan tombol play. Ruangan itu seketika hening, digantikan oleh sebuah rekaman suara. Suara yang jernih dan tajam, suara yang mereka kenali dengan sangat baik. Itu adalah suara Ibu Fatma di acara arisan. "Kamu itu perempuan murahan. Miskin. Kamu hanya jadi beban untuk suamimu. Lihat saja penampilanmu, selalu biasa saja. Kamu itu aib." Rekaman suara itu mengalun di ruangan yang sunyi. Setiap kata hinaan terdengar begitu jelas dan brutal, menusuk gendang telinga dan hati Ibu Fatma. Wajahnya yang sudah basah oleh air mata kini berubah pucat pasi. Tangisannya berhenti seketika, digantikan oleh rasa malu yang luar biasa, seolah dia baru saja ditelanjangi di depan umum untuk kedua kalinya. Dia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Liana dengan mata memohon, berharap wanita itu akan menghentikannya. Tapi Liana hanya duduk diam, membiarkan rekaman itu terus berjalan hingga kalimat terakhir, hingga tawa-tawa kecil dari beberapa anggota keluarga yang ikut mengejek terdengar sebagai penutup. Ketika rekaman itu berakhir, keheningan yang kembali menyelimuti ruangan terasa 1000 kali lebih berat dan lebih menyakitkan. Liana meletakkan kembali ponselnya di meja dengan gerakan yang pelan dan disengaja. Dia lalu menatap lurus ke mata ibu mertuanya yang masih bersujud di lantai. "Maafmu tidak bisa menghapus rekaman ini, Bu," kata Liana, suaranya tetap tenang, namun mengandung ketegasan yang menusuk. "Maafmu juga tidak bisa menghapus ingatan akan tawa dan tatapan rendah dari seluruh keluarga saat itu. Luka di kulit bisa sembuh, tapi luka di harga diri akan meninggalkan bekas selamanya. Apa ibu pikir sujud ibu hari ini bisa membayar lunas semua itu?" Ibu Fatma tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci oleh kebenaran dari kata-kata Liana. Kemudian, Liana mengalihkan pandangannya pada Rudi yang masih berlutut di samping ibunya. Matanya yang tadi dingin kini memancarkan kilatan kekecewaan yang mendalam. "Dan kamu, Rudi," lanjutnya, "permintaan maafmu tidak bisa mengembalikan satu hal yang paling penting dalam pernikahan, kepercayaan. Saat aku paling membutuhkanmu untuk berdiri di sampingku, kamu justru memilih untuk menunduk dan bersembunyi. Kamu membiarkan aku dicabik-cabik sendirian. Saat itu, kamu bukan hanya gagal sebagai suami, kamu gagal sebagai laki-laki." Rudi hanya bisa menunduk semakin dalam, tidak sanggup menatap mata Liana. Setiap kata Liana adalah vonis yang tidak bisa dia bantah. Liana menarik napas panjang, seolah melepaskan sisa-sisa emosi terakhir yang dia miliki untuk mereka. "Kalian datang ke sini karena surat dari bank, kan? Kalian pikir ini semua tentang uang?" Dia tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. "Kalian salah besar. Ini tidak pernah tentang uang. Aku bisa membeli 10 rumah seperti itu jika aku mau. Ini tentang harga diri. Sesuatu yang kalian injak-injak tanpa berpikir dua kali." Dia lalu membuka laci mejanya, mengambil map biru yang kemarin dia tanda tangani, dan mendorongnya ke tepi meja, ke arah Rudi. "Ini, ambil." Dengan tangan gemetar, Rudi bangkit dan mengambil map itu. Dia membukanya dan melihat dokumen gugatan cerai dengan tanda tangan Liana yang tegas di bagian bawah. Harapan terakhir yang masih tersisa di hatinya hancur berkeping-keping. Ini nyata.
Semuanya sudah benar-benar berakhir. Aku sudah menandatanganinya. Sekarang giliranmu, kata Liana. Aku tidak meminta apapun darimu. Aku tidak meminta harta Gonogini, karena semua yang kita miliki memang milikku. Aku hanya meminta satu hal, kebebasanku kembali. Ibu Fatma menatap map di tangan Rudi dengan ngeri. Jangan, nak, jangan ceraikan anak ibu. Kasihanilah kami. Liana mengabaikan permohonan Ibu Fatma. Tatapannya masih terkunci pada Rudi. Aku memberimu kehidupan yang nyaman, Rudi. Aku menutupi semua kekuranganmu. Aku menjagamu, bahkan saat kamu sudah tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Dan balasan yang kuterima adalah pengkhianatan di depan semua orang. Pernikahan kita sudah mati sejak hari itu. Akhirnya, Liana berdiri dari kursinya. Dia berjalan ke arah jendela kaca raksasa, membelakangi mereka, menatap pemandangan kota yang terhampar di bawahnya. Posisinya yang menjulang dengan latar belakang langit biru, membuatnya tampak begitu kuat dan tak tersentuh. Soal rumah, katanya setelah hening sejenak, suaranya kini terdengar final, tanpa ada ruang untuk negosiasi. Aku tidak akan membayarnya lagi. Aku juga tidak akan menuntutnya kembali. Biarkan Ban mengambilnya. Biarkan disita. Ibu Fatma terkesiap. Jangan, Liana. Itu satu-satunya tempat tinggal kami. Liana berbalik, menatap mereka dengan dingin untuk terakhir kalinya. Anggap saja harga rumah itu sebagai biaya kompensasi atas rasa maluku, Bu. Harga yang harus kalian bayar untuk hinaan yang kalian berikan padaku di depan umum. Adil, bukan? Dia kembali ke mejanya, menekan tombol intercom. Sarah, tolong panggilkan 2 petugas keamanan ke ruangan saya. Rasa ngeri menjalari Ibu Fatma dan Rudi. Diusir. Mereka akan diusir seperti pengemis. Ini adalah puncak dari penghinaan. Om Hartono yang sedari tadi hanya diam, akhirnya melangkah maju. Liana, cukup, katanya dengan suara lirih. Kami mengerti. Kami akan pergi. Dia membantu istrinya yang sudah lemas untuk berdiri, lalu menatap anaknya. Ayo, Rudi. Kita pulang. Beberapa saat kemudian, 2 orang satpam berbadan tegap masuk ke dalam ruangan. Liana hanya memberi isyarat dengan anggukan kepala ke arah keluarga itu. Sekarang, silakan keluar dari kantor saya, kata Liana dengan nada datar, sebelum kembali duduk di kursinya dan mengambil dokumen pekerjaannya, seolah mereka bertiga sudah tidak ada lagi di sana. Diantar oleh tatapan dingin Liana dan dikawal oleh 2 petugas keamanan, mereka bertiga berjalan keluar dari ruangan itu. Pintu kayu yang berat itu tertutup di belakang mereka, mengeluarkan bunyi klik yang terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis akhir. Ziarah penyesalan mereka telah berakhir, bukan dengan pengampunan, melainkan dengan hukuman yang setimpal. Waktu tidak menunggu siapapun. Proses hukum dan perbankan berjalan dengan efisiensi yang dingin dan tak kenal ampun. Surat peringatan pertama yang diterima Ibu Fatma segera disusul oleh surat peringatan kedua, dan akhirnya, surat pemberitahuan eksekusi Sita. Setiap amplop coklat yang tiba terasa seperti paku yang ditancapkan pada peti mati kehidupan mewah mereka. Hari di mana mereka harus mengosongkan rumah itu pun tiba, diiringi langit yang mendung seolah ikut berduka atas nasib mereka. Truk angkut barang yang mereka sewa terlihat begitu kecil dan usang di halaman depan rumah yang megah itu. Para pekerja angkut mulai mengeluarkan perabotan satu persatu. Sofa beludru yang dulu menjadi singgasana Ibu Fatma, lemari pajangan berisi kristal-kristal mahalnya. Semua barang yang menjadi simbol statusnya kini diangkut keluar, kehilangan semua kemegahannya saat berada di bawah langit terbuka. Ibu Fatma hanya bisa duduk di teras, menatap kosong prosesi yang menyakitkan itu. Dia teringat betapa bangganya dia saat pertama kali pindah ke rumah ini, mengadakan syukuran besar dan mengundang semua kerabat untuk memamerkan kesuksesan putranya. Kini, dia harus pergi dari rumah yang sama dalam keadaan terhina. Beberapa tetangga yang lewat melirik dengan tatapan campur kasihan dan penasaran, bisik-bisik mereka terdengar seperti desisan ular di telinganya. Rasa malu membakarnya hidup-hidup. Tempat tinggal baru mereka adalah sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Bukan lagi sebuah rumah di komplek elit dengan jalanan lebar dan taman yang asri. Melainkan sebuah rumah kontrakan petak dengan 3 kamar sempit yang terletak di sebuah gang padat penduduk. Untuk mencapai rumah itu, mereka harus melewati jalan sempit yang hanya cukup untuk 1 motor. Dinding rumahnya lembab dengan cat yang di beberapa bagian sudah mengelupas. Tidak ada garasi, hanya teras kecil yang langsung berhadapan dengan rumah tetangga di seberangnya. Suara tangisan bayi, teriakan anak-anak yang bermain, dan musik dangdut dari rumah sebelah menjadi musik latar kehidupan baru mereka. Hari-hari pertama di sana terasa seperti siksaan bagi Ibu Fatma. Dia tidak berani keluar rumah, takut bertemu dengan tatapan para tetangga baru.
Dia menghabiskan waktunya mengurung diri di kamar, meratapi nasibnya. Om Hartono, suaminya, tampak menua 10 tahun dalam beberapa bulan. Pria pendiam itu kini terlihat semakin terbebani, mencoba mencari penghasilan tambahan dengan menjadi supir panggilan untuk menutupi biaya hidup mereka. Karma sosial mereka pun tak kalah kejam. Berita tentang kebangkrutan keluarga mereka dan penyebab sesungguhnya menyebar seperti api di kalangan keluarga besar. Pada acara arisan berikutnya, yang tentu saja tidak mereka hadiri, nama Ibu Fatma menjadi topik utama. Para tante dan sepupu yang dulu menatapnya dengan kagum, kini membicarakannya dengan nada mencemooh. Makanya, jadi orang jangan sombong, kata salah satu dari mereka. Mulutmu harimaumu, sahut yang lain. Mbak Winda, menantu idaman, kini menjadi satu-satunya ratu, dan dia tidak segan-segan menyindir Ibu Fatma setiap ada kesempatan. Ibu Fatma yang dulu adalah pusat alam semesta di keluarga itu, kini telah menjadi paria, contoh buruk yang akan terus diceritakan turun-temurun. Sementara itu, Rudy harus menelan pil pahit dari kenyataan. Tanpa perlindungan finansial dari Liana, dia terpaksa harus mencari pekerjaan. Prosesnya ternyata jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. CV-nya yang memiliki jeda karir lebih dari setahun dan riwayat kinerja yang buruk membuatnya ditolak di banyak perusahaan. Uang tabungannya yang terakhir terkuras habis untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, setelah berbulan-bulan mencari, dia mendapatkan pekerjaan. Bukan sebagai manajer di perusahaan mentereng, melainkan sebagai staf administrasi junior di sebuah perusahaan logistik kecil di pinggir kota. Kehidupan barunya adalah sebuah rutinitas yang melelahkan. Setiap pagi, dia harus bangun sebelum matahari terbit, berdesak-desakan di jalan dengan motor bebek tua yang berhasil dia beli secara kredit. Di kantor, dia harus mengerjakan tugas-tugas repetitif di bawah perintah atasan yang usianya jauh lebih muda darinya. Dia tidak lagi bisa bersantai dan bermain game. Waktunya habis di jalan dan di balik meja kerja. Gaji yang dia terima setiap bulan hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan dan kebutuhan pokok. Tidak ada lagi makan di restoran mahal, tidak ada lagi gawai terbaru. Dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya berjuang untuk hidup. Perjuangan yang selama ini dia bebankan sepenuhnya pada Liana. Setiap kali rasa lelah dan putus asa menderanya, bayangan Liana yang dihina ibunya selalu muncul di benaknya. Sebuah penyesalan abadi yang akan terus menghantuinya. Suatu sore yang gerah, Ibu Fatma terpaksa memberanikan diri pergi ke pasar tradisional di dekat rumah kontrakannya. Uang mereka semakin menipis, dan pasar adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa mendapatkan bahan makanan dengan harga miring. Dia, yang dulu hanya berbelanja di supermarket premium, kini harus berjalan di antara lorong-lorong pasar yang becek dan berbau amis. Dia menawar harga sayuran dengan alot, sebuah kegiatan yang dulu tidak akan pernah terlintas di benaknya. Saat sedang menunggu kembalian dari seorang penjual ikan, matanya secara tidak sengaja tertumbuk pada sebuah kios koran dan majalah di seberang lorong. Di antara tumpukan tabloid gosip dan koran lokal, ada satu majalah yang sampulnya begitu mencolok. Majalah bisnis dan gaya hidup paling bergengsi di negeri ini. Dan di sampul majalah itu, terpampang sebuah foto wajah yang sangat dia kenal. Foto Liana. Liana tersenyum dengan begitu percaya diri ke arah kamera. Dia tampak cantik, kuat, dan bersinar. Di bawah fotonya, tertulis sebuah judul dengan huruf kapital yang besar dan tebal, Liana Putri, sang ratu teknologi di balik peluncuran aplikasi paling fenomenal tahun ini. Ibu Fatma terpaku. Kakinya terasa seperti dipaku ke lantai pasar yang becek itu. Dunianya seakan berputar. Di tangannya, tergenggam sebuah kantong plastik berisi ikan kembung seharga Rp15.000, hasil tawar-menawar yang sengit. Dan di hadapannya, wanita yang pernah dia sebut, miskin, kini menatapnya dari sampul majalah paling prestisius, dirayakan sebagai seorang ratu. Kontras itu begitu brutal, begitu menyakitkan. Itulah karma. Bukan berupa petir yang menyambar dari langit, melainkan sebuah kesadaran pelan dan menyakitkan bahwa saat dia jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, orang yang dia coba hancurkan justru terbang mencapai puncak tertinggi. 1 tahun telah berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan Liana. Perceraiannya dengan Rudy telah final beberapa bulan setelah pertemuan terakhir mereka di kantornya. Prosesnya berjalan cepat dan lancar. Rudy tidak menuntut apapun, menandatangani semua berkas dalam diam, seolah pasrah pada takdirnya. Sejak hari itu, Liana tidak pernah lagi mendengar kabar tentang mereka, dan dia pun tidak pernah mencoba untuk mencari tahu. Masa lalu itu telah dia kubur dalam-dalam, menjadi sebuah pelajaran berharga, bukan lagi sebuah luka yang bernanah. Liana tidak pindah dari rumah yang dulu dia tinggali bersama Rudy. Sebaliknya, dia merenovasinya. Dia mengubah ruang kerja Rudy yang pengap, menjadi studio yoga yang terang dengan jendela-jendela besar.
Dia mengganti semua perabotan di kamar utama, menciptakan sebuah surga pribadi yang mencerminkan kepribadiannya. Rumah itu kini bukan lagi kenangan pahit, melainkan sebuah trofi, simbol dari kemenangannya merebut kembali hidupnya sendiri. Karirnya terus meroket. Suksesnya peluncuran aplikasi yang membuatnya masuk ke dalam sampul majalah bisnis itu, membawanya ke level yang lebih tinggi. Dia dipromosikan menjadi Direktur Pengembangan Produk untuk kawasan Asia Tenggara, sebuah posisi yang membuatnya sering bepergian ke luar negeri. Namun, kesibukan itu tidak lagi terasa membebaninya. Dulu, setiap kali dia pergi dinas, selalu ada kecemasan tentang apa yang dilakukan Rudy di rumah. Kini, yang ada hanyalah fokus pada pekerjaan dan antusiasme untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Dia menikmati setiap detiknya, menikmati kebebasan untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada hasrat dan ambisinya. Namun, kemenangan terbesarnya bukanlah soal karir atau materi. Kemenangan terbesarnya adalah menemukan kembali kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya. Dia mulai melakukan hal-hal yang selama ini dia tunda. Dia mengambil kursus melukis di akhir pekan. Dia bergabung dengan komunitas pendaki gunung dan berhasil menaklukkan beberapa puncak. Dia juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya sendiri. Dia mengajak orang tuanya berlibur ke Eropa, sebuah mimpi yang sudah lama mereka pendam. Melihat senyum bahagia di wajah ayah dan ibunya saat mereka berfoto di depan Menara Eiffel, adalah sebuah kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Suatu pagi di hari Minggu yang cerah, Liana tidak punya jadwal apapun. Dia bangun tanpa alarm, membiarkan sinar matahari pagi menyelinap melalui celah gorden dan membangunkannya dengan lembut. Dia membuat secangkir kopi hitam kesukaannya dan membawanya ke balkon belakang rumahnya yang menghadap ke sebuah taman kecil yang rimbun, yang dia rawat sendiri. Udara pagi terasa segar, kicau burung terdengar merdu. Dia duduk di kursi rotan yang nyaman, menyesap kopinya perlahan. Dia menatap hamparan rumput hijau dan bunga-bunga aneka warna yang sedang mekar. Pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh kecemasan tentang tagihan, tentang kebohongan, atau tentang perasaan tidak dihargai. Pikirannya jernih dan tenang. Dia teringat Liana yang dulu, yang selalu berusaha menyenangkan semua orang, yang selalu mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi menjaga topeng kesempurnaan. Dia tersenyum pada kenangan itu, bukan dengan penyesalan, tapi dengan rasa syukur karena dia telah berhasil melewati semua itu dan menjadi versi dirinya yang lebih kuat. Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Rina, sahabatnya. Jadi ikut lari pagi di taman kota? Ajak pacar barumu dong. Liana tertawa kecil membaca pesan itu. Dia memang sedang dekat dengan seseorang. Seorang arsitek yang dia temui di sebuah pameran seni. Pria yang baik, mandiri, dan yang paling penting, menghargainya sebagai seorang Liana, bukan sebagai sumber finansial. Hubungan mereka berjalan pelan dan sehat, tanpa drama, tanpa kebohongan. Dia membalas pesan Rina, haha, dia lagi ada proyek di luar kota. Aku nyusul sendiri nanti. Dia meletakkan kembali ponselnya, lalu menatap langit biru yang terbentang luas di atasnya. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Dia telah membuktikan semua hinaan Ibu Fatma salah, bukan dengan berdebat atau membalas dendam dengan kata-kata, tapi dengan cara terbaik, dengan hidup bahagia dan sukses. Kebahagiaannya adalah balas dendam termanis. Dia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari mereka. Dia tidak lagi membutuhkan permintaan maaf mereka. Dia sudah menang. Cerita ini tidak ditutup dengan adegan para antagonis yang menderita di selokan. Karma mereka adalah kehidupan biasa yang penuh perjuangan dan penyesalan, sebuah cermin dari kehidupan yang mereka coba paksakan pada Liana. Sementara itu, kemenangan Liana bukanlah melihat mereka jatuh, melainkan melihat dirinya sendiri terbang tinggi. Dia adalah sang pemenang yang menemukan fajar barunya, sebuah kehidupan yang dia bangun sendiri di atas pilar-pilar kekuatan, kemandirian, dan harga diri. Dan di bawah langit pagi yang cerah itu, dia tersenyum. Senyum yang tulus, lepas, dan penuh dengan kedamaian.